Radio Angkatan Darat Israel melaporkan, Israel telah memperluas wilayah pendudukan di jalur Gaza Palestina hingga 59% wilayah tersebut dan tengah mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah kantong Palestina itu. Sebelum gencatan senjata pada Oktober 2025, Israel mengklaim telah menguasai sekitar 53% wilayah jalur Gaza. Namun kelompok perjuangan Palestina Hamas justru mengklaim militer Israel telah menguasai hingga lebih dari 60% wilayah pesisir Palestina tersebut. Militer Israel mengklaim telah memperluas pendudukan di wilayah jalur Gaza dan membuka kemungkinan untuk kembali melanjutkan genosida. Pejabat militer Israel mengungkapkan saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengalahkan Hamas. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan, Israel telah memperluas wilayah pendudukan di jalur Gaza Palestina hingga 59% wilayah tersebut dan tengah mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah kantong Palestina itu. Sebelum gencatan senjata pada Oktober 2025, Israel mengklaim telah menguasai sekitar 53% wilayah jalur Gaza. Namun kelompok perjuangan Palestina Hamas justru mengklaim militer Israel telah menguasai hingga lebih dari 60% wilayah pesisir Palestina tersebut. Pejabat militer senior Israel telah mendesak dimulainya kembali pertempuran di jalur Gaza dan meyakini bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas. Radio militer Israel juga melaporkan adanya persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran dan mencatatkan bahwa tentara telah mengurangi kekuatan di Lebanon Selatan serta mengarahkan kembali brigade reguler ke Gaza serta tepi barat. Disebutkan pula bahwa Komando Wilayah Selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik. Laporan itu mencuat di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung oleh Israel di wilayah jalur Gaza serta serangan di wilayah tepi barat. Berbagai sumber IDX Channel. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok kini merambah ke jalur energi global. Beijing secara terbuka menyatakan tidak akan mematuhi sanksi Washington terhadap sejumlah perusahaan Tiongkok yang dituding membeli minyak dari Iran. Ketegangan dagang dua kekuatan ekonomi dunia kembali memanas. Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan tidak akan mengakui sanksi Amerika Serikat terhadap 5 perusahaan domestiknya. Beijing menilai kebijakan Washington tersebut melanggar hukum internasional dan menghambat aktivitas dagang normal, di mana Tiongkok sendiri merupakan pembeli utama minyak Iran melalui kilang-kilang independen yang memanfaatkan harga diskon guna menekan biaya impor energi di tengah pemulihan ekonomi domestik yang masih rapuh. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat justru memperluas tekanan finansialnya. Pada Jumat lalu, Washington menjatuhkan sanksi baru kepada Qingdao Haiyou Oil Terminal yang dituduh mengimpor puluhan juta barel minyak Iran. Langkah agresif pemansam ini bertujuan untuk memutus arus devisa Teheran, namun di saat yang sama berisiko memicu lonjakan harga energi global, terutama ketika pasar masih dibayangi konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Penolakan terbuka Tiongkok ini menunjukkan bahwa efektivitas embargo sepihak Amerika Serikat mulai menemui batasan. Situasi ini menjadi krusial mengingat Presiden Donald Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada akhir bulan Mei 2026. Isu sanksi energi prediksi akan menjadi topik sensitif yang dapat mempengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral dunia jika tekanan inflasi kembali meningkat akibat volatilitas harga minyak internasional. Bagi sumber ada Exchange. Bank Indonesia melaporkan kredit perbankan Maret 2026 tumbuh 9,49%. Capaian tersebut lebih tinggi 12 persen poin dibandingkan realisasi di Februari 2026 yang sebesar 9,37%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melaporkan kredit perbankan Maret 2026 tumbuh 9,49%. BI terus memperkuat pertumbuhan kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Capaian tersebut lebih tinggi 12 persen poin dibandingkan realisasi di Februari 2026 yang sebesar 9,37%. Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada Maret 2026 yang masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%. BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8 hingga 12% dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37%.
Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Dari sisi permintaan, pemanfaatan dan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang masih cukup besar, yaitu mencapai 2.527,46 triliun atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, perlambatan ekonomi diperkirakan akan mulai terlihat seiring melemahnya beberapa faktor pendorong ekonomi seperti pertumbuhan kredit perbankan. Pengamat ekonomi yang juga Direktur Big Data Indef Eko Listianto mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi tahun ini mulai terlihat di awal tahun di mana pertumbuhan kredit perbankan pada Maret di level 9,49%. Ia mengungkapkan pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit di bawah capaian kuartal 4 2025 yang mencapai 5,39%. Ia juga menyebut lemahnya pertumbuhan kredit yang berada di bawah double digit akan berpengaruh besar pada dorongan perekonomian. Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berada di bawah 5,4%. Bagaimana triwulan 1 ini? Nah, kami perkirakan kemungkinan hampir sama dengan triwulan 4 begitu ya. Jadi ya sedikit naik dikit banget ya. Jadi 5,4 begitu triwulan 1 ini gitu ya. Kenapa demikian? Pertimbangannya tadi ya, salah satunya adalah laju kredit growth-nya itu sebetulnya moderat sekali di triwulan 1 ini ya, Januari Februari bahkan mengalami penurunan gitu ya. Trennya sedikit menurun begitu dan masih di bawah 10% ya. Dengan situasi itu agak sulit kita berharap pertumbuhan ekonomi kita ya bisa katakanlah. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Militer Amerika Serikat akan mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz agar bisa melanjutkan perjalanan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut banyak negara di dunia yang meminta bantuan Amerika Serikat untuk membebaskan kapal dari Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat akan mulai operasi untuk mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada Senin pagi waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada kapal perang akan memandu kapal-kapal tersebut sampai dengan keluar dari zona bahaya di Selat Hormuz. Amerika Serikat mengambil langkah memadukan kapal-kapal yang terjebak karena puluhan ranjau telah disebar di Selat Hormuz. Menurut Trump, misi pembebasan kapal dilakukan agar kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz dapat dengan bebas melanjutkan pelayaran mereka. Trump juga mengklaim banyak negara di dunia yang meminta bantuan Amerika Serikat terkait masalah ini. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengirim jawaban atas 14 poin perdamaian terbaru yang diajukan Iran. Proposal ini dikirim Teheran melalui Pakistan sebagai respon atas rencana damai 9 poin yang sebelumnya didukung Washington. Dan berbeda dari pendekatan Amerika Serikat yang fokus pada perpanjangan gencatan senjata selama 2 bulan. Iran kini mendorong penyelesaian permanen konflik dalam waktu 30 hari. Berbagai sumber untuk IDX Channel.